seorang gadis bernama Matilda. Dia adalah anak manis yang hanya berusaha pergi ke sekolah, tapi sekarang dia terlantar karena sepeda kesayangannya telah dicuri. Yang lebih parah, mobil yang biasa digunakan ibunya untuk mengantar ke sekolah juga rusak total. Ibunya mencoba menelepon suaminya, Marcus, yang baru saja menyelesaikan dinas militernya di Afghanistan. Ternyata dia terjebak dalam pelatihan selama 3 bulan lagi, jadi tidak ada penyelamatan dari ayah juga. Malang bagi Matilda dan ibunya, mereka tidak punya pilihan selain mengurus semuanya sendiri. Pagi itu, Matilda memutuskan untuk naik kereta ke sekolah bersama ibunya yang ikut serta. Di tempat lain, kita diperkenalkan pada 2 pria, Otto dan Leonard. Mereka bekerja sebagai pemasar untuk sebuah perusahaan, tapi bisa dibilang mereka tidak terlalu sukses. Mereka gagal mencapai target dan akhirnya dipecat. Hari yang sulit bagi mereka. Kemudian Otto pulang naik kereta dan memperhatikan beberapa hal aneh. Dia melihat seorang pria membuang makanan yang masih utuh, tidak disentuh. Lalu ada pria lain bertato yang terlihat seperti bisa menghadapi pertandingan gulat sendirian. Tak lama kemudian, Matilda dan ibunya naik kereta yang sama. Otto, sebagai pria baik, memperhatikan bahwa ibu Matilda tidak punya tempat duduk, jadi dia bersikap sopan dan menawarkan tempat duduknya. Semuanya tampak baik-baik saja sampai bencana terjadi. Tiba-tiba sebuah ledakan menghancurkan kereta, membuatnya benar-benar porak-poranda. Tragisnya, ibu Matilda dan semua orang di sekitarnya tidak selamat. Otto yang cukup beruntung hanya mengalami cedera ringan masih hidup tapi terguncang. Saat dia akan pulang, dia melihat Matilda membeku dalam keterkejutan dan kesedihan atas kematian ibunya. Sementara itu, Marcus di markas mendapat kabar mengerikan dari atasannya bahwa istrinya adalah salah satu korban kecelakaan kereta yang tragis. Marcus langsung diberi cuti dan pulang. Marcus kembali kepada putrinya Matilda dan pertemuan mereka jauh dari kata bahagia. Dia tenggelam dalam rasa bersalah, menyalahkan dirinya karena terlalu sibuk bekerja hingga tidak bisa melindungi keluarganya. Bertekad untuk melihat istrinya untuk terakhir kali, Marcus pergi ke rumah sakit untuk mengidentifikasi jasadnya. Dokter memperingatkan bahwa itu bisa menghancurkannya secara emosional, tapi Marcus bersikeras karena merasa itu adalah hal yang harus dia lakukan. Sementara itu di rumah Otto, dia menonton berita tentang ledakan kereta. Saat itulah segalanya berubah. Salah satu korban yang disebutkan di berita adalah seorang bos gangster. Hal ini mengingatkan Otto karena dia mengenali pria itu. Seharusnya menjadi saksi kunci yang siap membongkar pemimpin geng motor terkenal, Riders of Justice. Otak Otto mulai bekerja dan dia yakin bahwa ledakan kereta itu bukan kecelakaan acak, itu adalah pembunuhan terencana. Dia langsung pergi ke polisi dan menceritakan semua yang dia tahu, termasuk bagaimana dia melihat seorang pria meninggalkan kereta sebelum ledakan dan seorang lagi membuang makanan yang tidak disentuh. Tapi tentu saja polisi tidak menganggapnya serius. Tanpa bukti kuat, klaimnya tentang Riders of Justice tidak dianggap, bagi mereka dia hanya pria dengan imajinasi liar. Keesokan harinya Otto bertemu Leonard dan memintanya untuk meretas sistem info kereta. Dia benar-benar ingin melacak pria yang keluar dari kereta tepat sebelum bencana terjadi. Otto yakin orang ini adalah dalang di balik semuanya. Dia juga berpikir polisi tidak akan melakukan apapun dan akan terus menganggapnya sebagai kecelakaan biasa. Sementara itu Marcus dan Matilda masih benar-benar hancur karena kejadian itu. Keduanya tidak bisa lepas dari kesedihan dan bergerak maju terasa mustahil. Marcus menyembunyikan perasaannya, berpikir itu akan membantu Matilda lebih cepat move on, tapi malah membuat ketegangan antara mereka semakin parah. Tak lama kemudian Otto dan Leonard datang ke rumah Marcus. Marcus agak terkejut dan bertanya bagaimana mereka menemukan rumahnya. Otto menganggapnya remeh, mengatakan bahwa Leonard jago meretas server. Dia bahkan secara tidak sengaja menyebutkan bahwa dari peretasan mereka tahu bahwa Matilda punya ayah yang bekerja di pasukan khusus. Otto tidak bertele-tele dan langsung mengatakan bahwa kecelakaan kereta itu bukan kejadian kebetulan. Seseorang di kereta itu adalah target dan kecelakaan itu disengaja. Dia dan Leonard mengundang Marcus untuk bergabung menyelidiki lebih dalam. Marcus yang mendengar ini tidak membuang waktu dan menyarankan agar mereka lanjut bicara di gudangnya. Di gudang, Otto menceritakan semuanya. Dia mengatakan kepada Marcus tentang pria yang dia lihat di kereta, yang dia yakin merancang seluruh bencana agar terlihat seperti kecelakaan. Dia menyebutkan bahwa targetnya tampaknya adalah seorang bos gangster besar. Otto juga mengatakan bahwa dia sudah melapor ke polisi tapi ditolak begitu saja, dianggap sebagai kecelakaan biasa. Itu cukup untuk membakar semangat Marcus. Mengetahui kematian istrinya bukan sekadar nasib buruk, dia siap membalas dendam habis-habisan. Dia mendesak Otto dan Leonard untuk segera mengidentifikasi tersangka. Satu-satunya yang mereka miliki hanyalah foto CCTV buram, tidak ada nama, tidak ada informasi lain. Jadi mereka memutuskan untuk menemui teman mereka yang jago teknologi yang bisa menjalankan software pengenalan wajah canggih. Keesokan harinya Otto dan Leonard bertemu teman jenius teknologi mereka, Emmon Taylor. Dia mencoba mencocokkan foto itu dengan data di komputernya, tapi gagal. Leonard yang mulai tidak sabar, menyuruhnya menurunkan tingkat akurasi ke 95% untuk mempercepat pencarian. Emmon keberatan,
mengatakan standar akurasi seharusnya 99% dan menurunkannya bisa menghasilkan orang yang salah. Tapi Leonard tidak peduli, dia memaksa Emon Taylor untuk tetap melakukannya. Akhirnya Emon menyerah, dan berhasil. Mereka menemukan orangnya, ternyata itu adalah adik dari pemimpin geng Riders of Justice. Dengan informasi baru ini, Otto semakin yakin bahwa ledakan kereta itu adalah aksi geng yang ditujukan untuk membunuh bos saingan. Sementara itu Markus mulai kehilangan kesabaran di rumah. Sudah larut malam, dan Matilda belum juga pulang. Ketika akhirnya dia pulang, Markus tahu bahwa dia baru saja bersama pacarnya. Markus menyuruhnya masuk segera, tapi pacarnya, seorang anak bernama Sirius, berani membantah. Markus tidak bisa menerima itu, dia langsung menampar anak itu di tempat. Matilda marah besar dan pergi sambil menangis. Markus hanya bisa meminta maaf setelah semuanya tenang. Keesokan paginya, saat Matilda bersiap ke sekolah, Markus memintanya membawa pacarnya nanti agar dia bisa meminta maaf dengan benar. Tak lama kemudian Otto dan krunya datang ke rumah. Mereka memberi tahu identitas pria di balik ledakan kereta. Tanpa membuang waktu, keempatnya bersiap dan menuju rumah tersangka. Sesampainya di sana, Markus menghadapi pria itu dan menuntut penjelasan soal insiden kereta. Tapi alih-alih bicara, pria itu mengeluarkan pistol dan menyuruh mereka menjauh. Saat mereka hendak masuk ke mobil, Markus tiba-tiba berbalik dan mematahkan leher pria itu, membunuhnya seketika. Otto dan krunya benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja mereka lihat. Leonard khawatir sidik jari Markus akan dilacak polisi, jadi dia mengambil deterjen untuk membersihkannya. Sementara itu Emon Taylor, yang sangat membenci gangster, tidak bisa menahan diri dan terus menendang mayat pria itu berulang kali. Leonard menyuruhnya berhenti dan memerintahkan semua orang menunggu di mobil sementara dia membersihkan kekacauan itu. Saat Leonard mengambil deterjen, dia menemukan seorang pria yang sedang disandera. Panik, dia langsung lari kembali ke mobil dan meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Malam harinya, Matilda membawa Sirius makan malam bersama Markus. Di tengah makan, Matilda menyarankan agar ayahnya pergi ke psikiater, menyoroti bagaimana sifat arogannya makin menjadi-jadi sejak pulang dari perang dan kehilangan istrinya. Tapi Markus menolak mentah-mentah. Dia bersikeras tidak butuh bantuan itu. Setelah makan malam, Markus menonton berita di ruang tamu dan melihat segmen tentang geng Riders of Justice. Geng itu masih berkeliaran, membuat kekacauan dan membunuh tanpa ampun. Melihat itu membakar semangat Markus, dia memutuskan akan membasmi habis para anggota geng itu. Keesokan harinya, Markus menghubungi Otto dan yang lain untuk bertemu. Dia meminta semua data tentang para anggota Riders of Justice. Markus bilang dia siap memburu mereka satu persatu. Emmentaler langsung setuju membantu, tapi Otto ragu. Dia tidak suka ide untuk terlibat dalam pembantaian besar-besaran seperti itu. Tapi Markus tidak mau kompromi, dan Otto akhirnya menyetujui. Mereka memutuskan untuk pergi ke rumah Emmentaler guna mengakses data geng tersebut. Saat mereka hendak berangkat, Matilda tiba-tiba muncul. Otto panik dan bersembunyi. Takut Matilda marah padanya karena merasa bersalah, dia masih terbebani karena merasa pemberian tempat duduk kepada ibu Matilda ikut menyebabkan kematiannya. Matilda melihat Otto sembunyi dan bertanya apa yang sedang terjadi. Leonard dan Emmentaler cepat tanggap dan bilang mereka adalah psikiater yang diundang Markus, dan Otto cuma teman mereka. Matilda terlihat senang. Akhirnya ayahnya bersedia bertemu psikiater. Sementara itu, tawanan yang ditemukan sebelumnya, seorang pemuda bernama Bodashka, sedang diinterogasi oleh pemimpin Riders of Justice. Pemimpin geng itu menuntut tahu siapa yang membunuh saudaranya dan mengancam akan membunuh Bodashka jika tidak bicara. Ketakutan, Bodashka menyebut bahwa para pembunuh menyebut-nyebut nama Emmentaler. Di gudang milik Markus, mereka memutuskan untuk mencari para anggota geng dari sana supaya Matilda tidak curiga. Tapi komputer di sana terlalu tua untuk digunakan. Emmentaler menyarankan untuk mengambil komputernya di rumah. Mereka langsung ke rumah Emmentaler, tapi saat tiba, mereka melihat para anggota geng memata-matai tempat itu. Saat mencoba masuk, mereka langsung diserang. Untungnya, kemampuan Markus sebagai mantan pasukan khusus muncul, dia mengalahkan para penyerang dengan mudah. Setelah pertarungan selesai, mereka menemukan Bodashka diikat di mobil para gangster dan langsung menyelamatkannya. Kembali ke rumah Markus, dia menyuruh semua orang untuk tetap tinggal di sana sementara waktu, supaya lebih aman dan menghindari serangan susulan dari geng. Karena banyak menghabiskan waktu bersama di bawah satu atap, mereka pun mulai dekat dengan Matilda, dan ikatan di antara mereka mulai tumbuh. Esok harinya, Markus mengajarkan mereka cara menembak. Dia ingin mereka siap jika geng itu datang lagi. Sementara itu, pemimpin geng Riders of Justice mengetahui keberadaan Otto dan Emmentaler, dan langsung mengirim anak buah untuk memburu mereka. Malam harinya, Otto dan Matilda bermain catur. Mereka mulai dekat dan Matilda bahkan memotret Otto, lalu mengunggahnya ke media sosial. Di waktu yang sama, Markus dan Emmentaler berhasil meretas ponsel milik anggota geng dan menemukan info bahwa para anggota Riders of Justice akan berkumpul di sebuah bar. Mereka pun langsung mengintai bar tersebut. Saat para gangster mulai pulang, Markus segera menyerang mereka.
Emmentaler mencoba membantu tapi tak sanggup menghabisi salah satu target, jadi Markus yang menyelesaikannya. Keesokan harinya, saat geng Riders of Justice berkumpul kembali, putri salah satu anggota geng melihat unggahan foto Otto yang ternyata diunggah oleh Sirius. Anak perempuan itu, yang kebetulan satu sekolah dengan Sirius, langsung mengenalinya. Sementara itu, Leonard memutuskan bertanya pada Bodashka kenapa dia disandera oleh geng tersebut. Bodashka mengaku bahwa ibunya telah menjualnya ke geng untuk dijadikan gigolo. Leonard lalu bertanya apakah Bodashka tahu tentang kecelakaan kereta. Bodashka bilang semua orang di Denmark tahu soal itu, tapi dia sedang berada di Jerman bersama tersangka saat insiden terjadi. Leonard terkejut, ternyata mereka telah mengejar orang yang salah. Riders of Justice tidak ada hubungannya dengan kecelakaan kereta. Mereka memeriksa ulang data komputer dan memastikan semuanya. Mereka pun menyampaikan kabar ini ke Markus, yang langsung terpukul. Dia baru sadar telah membunuh orang yang tidak bersalah dan kini mereka menjadi target geng paling berbahaya di Denmark. Marah dan kecewa, Markus masuk ke kamar mandi dan menghancurkan semua benda di sana. Otto mencoba menenangkannya. Ternyata pelaku sebenarnya adalah seseorang yang bekerja di stasiun, seorang pria Turki yang tinggal di Denmark. Insiden kereta itu benar-benar murni kecelakaan tragis. Keesokan harinya, para anggota Riders of Justice datang ke rumah Sirius, menyiksa dan memaksanya memberitahu di mana Otto dan Emmentaler berada. Sementara itu, Markus merasa firasat buruk dan buru-buru pulang ke rumah. Ternyata benar, geng Riders of Justice sedang menyerang. Markus langsung mengamankan Matilda. Meski tertembak, Markus menyuruh putrinya bersembunyi di kamar dan ia menghadapi para penyerang. Dia mengambil senjatanya dan mulai menghabisi mereka satu persatu. Namun keadaan memburuk. Matilda disandera oleh pemimpin geng. Markus menyerah dan memohon agar dirinya saja yang dibunuh. Saat semuanya tampak hilang harapan, Otto dan yang lainnya tiba dan menembak mati para gangster. Markus segera membebaskan dirinya dan melawan balik. Matilda, yang tertembak di lengan kirinya, langsung dipeluk oleh Markus sambil menunggu ambulans. Markus meminta maaf padanya untuk segalanya, lalu pingsan karena luka parahnya. Beberapa waktu kemudian, malam Natal, Markus dan kelompoknya berkumpul bersama. Setelah semua yang mereka lalui, Markus dan Matilda kini menganggap Otto dan yang lain sebagai keluarga.